Seorang mana tuh ya di satu kejuaraan, habis itu kan ditanya nih sama pelatihnya, saya dengar sendiri tuh, akhirnya, "Ini kamu lawan mana?" "Itu lawan yang kecil itu," katanya. Kecil, hitam itu. Oh, berarti ada orang yang nyinyirin lu nggak? Soal prestasi orang sekarang, mungkin Iya biasanya kan iya. sekarang kita tahu puji-pujian doang. Iya, karena gini, karena orang tuh ada nggak kira-kira? Iya, karena orang tuh selalu berpikir begini di awal tuh negatif. Dia mah punya ini, makanya bisa ini. Haters lah gitu ya. Iya, bukan hanya haters, orang yang pesimis terhadap dirinya sendiri dan menjadikan orang itu sebagai alasannya untuk gagal, tau nggak sih? Jadi misal gini, kayak sekarang kita minta orang tuh kamu harus kayak gini, tapi orang tuh pasti mikir Ziggy mah enak. Iya, Ziggy mah enak, dia orang kaya. Iya. Punya muka menjual gitu. Loh, kita mah apa? Berarti karate loh. Iya, berarti nggak begitu berarti ya? Ya kalau untuk saya sih dari awal itu memang udah nggak pikir kayak gitu-gitu ya. Maksudnya ya masa bodoh lah orang-orang mau bilang apa, maksudnya harus jalan terus nih. Apa yang kita rancang, apa yang kita tuju di depan nih harus gas terus gitu. Jadi kayak nggak ada tempat buat nggak ada waktu sih. Gitu. Nggak ada waktu sih buat mikirin yang orang-orang yang nyinyir gitu. Malah tuh kalau misalkan saya senang banget sih diraguin, sumpah saya paling senang banget diraguin. Itu salah satu motivasi terbesar dalam hidup saya tuh kalau misalkan saya diraguin. Berarti anjing gila lu harus punya berarti. biar lu benar-benar jadi acuan ya. Iya. Gua diraguin nih. Iya sih, memang udah punya sih dalam kepala saya nih. Penting banget sih, banyak orang itu kalau ada yang nyinyirin, ada yang raguin pun down. Iya. Jadi yang kebalikannya. Kalau saya paling senang banget. Kayak dikasih pupuk gitu. Iya. Wah, ini kalau saya emang dari kecil sih dulu sih sering diraguin ya karena memang apalagi kalau misalkan bertanding di nasional gitu ya. Siapa nih dari NTB nih kecil hitam lagi kecil gitu. NTB gitu ya. Iya. Dulu pernah saya lawan orang seorang mana tuh ya di satu kejuaraan. Habis itu kan ditanya nih sama pelatihnya. Saya dengar sendiri tuh. Akhirnya, "Ini kamu lawan mana?" "Itu lawan yang kecil itu," katanya. Kecil hitam itu. Akhirnya saya juara 1 men. Pas dari situ langsung udah sih. Bener. Lu dikatain kecil hitam. Iya, asli. Bangsat. Kecil hitam gitu. NTB gue pernah ada kegiatan kan di Jakarta Indonesia gitu kan. Itu sial banget sih. Jadi kayak kita dilihat sebelah mata. Iya, dilihat sebelah mata. Sama kayak wasit kadang-kadang ngeliat kita gini men. Kadang-kadang ngantuk gini kalau kita main bener. Kayak ini udah pasti kalah nih. Makanya kalau saya dalam hati saya tuh bilang, "Wah, lu harus lihat nih siapa saya." Gitu. Iya. Jadi salah satu moto saya itu juga saya boleh kalah segalanya ya, kalah dalam fasilitas, kalah dalam penampilan, kalah dalam baju apa, muka segala macam. Cuman saya dalam satu diri saya ini yang nggak pernah memang saya harus kalah, saya harus menang pada pertama mental saya ini nggak boleh kalah. Percaya diri saya nggak boleh kalah. Gitu. Jadi itu yang paling utama ya. Saya nggak peduli sama apa orang bilang, yang penting main aja yang terbaik udah selesai. Iya, bisa jadi kan orang yang merendahkan segala macam itu kan buat menjatuhkan mental kita tuh. Iya, sebenarnya begitu. Cuma orang-orang kan sampah semua kadang-kadang. Kalau yang enggak serius. Orang-orang yang negatif itu selalu akan menjadi sampah pada masyarakat. Iya, pertama mereka itu tidak berkontribusi apapun kepada hidup kita. Iya. Terus mereka main kritik-kritik aja. Iya kan? Mereka tidak tahu bagaimana kita berjuang, bagaimana lu berjuang sehingga mendapatkan medali emas sampai saat ini, iya kan? Berarti lu punya haters. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya, saya belum pernah sih ngedengar. Atau kayaknya dia nggak pernah peduli sih. Apa lu nggak pernah peduli? Iya, karena mungkin itu juga kali ya. Jadi saya sampai nggak tahu gitu, sampai nggak tahu tuh siapa yang ngejelek-jelekin saya, siapa yang haters saya nggak tahu. The best way sih. Oke, berarti lu give a shit, don't give a shit ya. Iya. Gue tak mikirin itu juga kan. Buat apa nggak ada waktu? Nggak ada waktu. Berarti sekarang gini sih. Usia lu 22, lu punya target nikah nggak sih? Atau lu sama seperti laki-laki pada umumnya yang punya rencana untuk menikah, punya rencana untuk vacation mungkin keluar negeri, ya kan? Atau mungkin belum ada gitu. Atau lagi jomblo sekarang? Enggak sih, untuk pasangan sih ada ya. Cuman kalau untuk patah hati. Dan saya juga ngerancang sih untuk gimana ke depan gitu. Cuman untuk sekarang saat ini saya lagi fokus gimana caranya buat nyiapin semuanya gitu. Buat biar mapan. Sudah 2 juga sih. Ada target buat nikah kapan kira-kira? Target ya mudah-mudahan aja sih. Gitu? 25 kali ya, 24 kali ya. Segitu 2 tahun 3 tahun lagi lah, ya kan. Prosesnya pematangan. Secara mental udah matang banget soalnya. Benar. Secara finance juga udah matang. Karena gini, biasa atlet itu kan kalau sudah menang biasanya kan itu ditawari PNS kan. Iya. Komplimennya begitu kan.
Saya udah dapat. Saya udah dapat. Udah dapat PNS? Udah dapat. PNS. Golongan berapa ya? Golongan 2A, SMA tamatan. Oh iya. Orang-orang susah. Andai waktu tuh bisa diputer ya, Sa. Kita hidup kayak gitu. Kalau waktu tuh bisa diputar, gue mau jadi atlet lari aja. Lari dari kenyataan. Ini kayak si Zori kan. Hebat Zori. Dia juga salah satu pemacu kita juga sih. Kapan-kapan kalau bisa kontekin Zori. Wah, siap. Dia juga pemacu juga sih. Oke. Saya juga terinspirasi juga sih dari dia. Banyak juga belajar dari dia gitu. Jadi ya itu juga salah satunya buat anak-anak muda yang di Lombok, yang di NTB nih. Ya lihat aja teman kita juga kayak Zori. Dia tuh kalau menurut saya sih dia capaiannya dia tuh ya lebih besar ya daripada saya ya. Oke. Meskipun yang di kemarin SEA Games dia nggak main, cuman dari segi orang-orang sekarang itu siapa sih nggak kenal sama Zori? Benar-benar. Dari mana dia? Luar biasa. Derajatnya ditingkatkan banget ya. Yang kenal. Gila. Karena mungkin dia juga perjuangannya dari awal juga kayak gimana gitu. Berat banget. Artinya begini, artinya gue rasa si Zori pun tidak sadar jika dirinya akan seperti saat ini kan. Artinya saat itu dia tetap membayar proses latihan. Iya, jadi mereka kayak yaudah fokus aja on the track. Iya, benar. Karena gini, banyak orang yang belum mulai itu udah ngeluh, tau gak sih? Ya itu dia. Nah, itu. Kalau saya motivasi saya dulu itu saya nggak pernah banget ngeluh meskipun gimana pun situasinya ya. Kita harus terima ini adalah ini adalah konsekuensi kita, ini adalah perjuangan kita yang harus dinikmati memang. Dan satu saat itu bakalan kita ingat dan itu yang buat kita makin kuat sama apa yang mau kita tuju. Atlet sekarang kesejahteraan itu seperti apa? Kalau untuk sejahtera sih atlet sekarang ya sejahtera banget. Sejahtera banget. Ya. Pemerintah tuh sekarang udah ngapresiasi kita banget Apresiasi. sih. Pertama kayak dari segi kasih kerjaan, habis itu dikasih Sangu, bonus yang sangu. MM-an, dikasih sangu per bulan dengan ya nggak sedikit lah ya gitu. Jadi insya Allah kalau atletnya kayak Ziggy ya, yang udah mikir ke depan itu kalau udah selesai misalnya jadi atletnya tuh aman gitu. Iya. Dan kebanyakan kan yang nggak aman itu yang begitu dapat banyak bonus, dapat apa, foya-foya. Iya, itu dia sih. Nggak ada mikir ke depan gitu. Tapi by the way gini, gue yang paling gue penasaran pengen cari tahu adalah pembayarannya kayak gimana sih? Begitu lu kelar tuh langsung dikasih ini uang amplop. Kebanyakan sih seperti itu ya. Kalau untuk biasanya sih segitu. Paling kalau untuk sekarang sih keren banget sih. Keren banget pengalaman kemarin di Asian Games, belum keringat kita udah kering. Kita udah kasih, udah terima. Serius. SEA Games juga sama, Asian Games juga sama gitu. Berarti langsung dibayar gitu. Langsung dibayar. Pernah nggak? Cash, Pernah nggak? no potong. No potong. Wah, buat pemprov NTB kalian luar biasa. Itu belum medalinya ya. Belum medali mas. Yang tadi yang 500 pernah tadi. Iya. Yang itu dia. Medali. Medali. Itu udah berarti cash langsung ya, transfer ya. Transfer. Mantap. Tapi pernah nggak pembayaran lelet gitu? Pernah sih. Ya kalau untuk sekarang juga masih ada sih yang belum, masih ada. Masih ada yang belum. Oh, masih ada yang belum terbayar kan? Yang SEA Games. SEA Games. Berapa? 2019. 2019. Iya, Maret, April kurang lebih ya. Udah setahun lah. April, Mei, Juni. Hampir setahun ya. Agustus ya kalau nggak salah. Iya. 6 bulan, 7 bulan. Itu kendalanya apa ya? Tanyakan kepada Humas NTB. kurang tahu sih. Ya kita maklumi dulu lah. Iya, kalau itu sih. Ya mungkin mereka juga sedang mengusahakan. Iya, pasti sedang berusaha. Ya, yang penting ini jadi kritikan buat pemerintah kan, agar ingat hadis Nabi. Baiklah teringat orang sebelum kering. Karena mereka ini adalah anak-anak bangsa yang mengharumkan nama kita. Ya kan? Dan punya potensi untuk menciptakan generasi-generasi yang brilian berikutnya. Iya, benar. Tapi hal yang lu paling tidak suka dari semua ini apa sih? Hal yang paling tidak suka? Iya, dari lu menjadi seorang atlet atau teknis bertandingnya seperti apa yang lu nggak suka, ketidakadilan. Selalu ada gitu. Yang ini kenapa sih harus selalu ada kayak gini gitu? Iya. Kalau saya sih nggak ada sih. Nggak ada. Jujur saya nggak ada sih yang saya nggak suka. Yang ibaratnya kayak gini. Meskipun hal terburuk terjadi ya, saya selalu nggak pernah sih buat nggak suka sama itu. Saya udah siap sih, Pak. Saya udah nyiapin diri saya sih. Banget sih kayak gini. Berarti dia orangnya nerimo. Iya, saya benar jujur, saya terima apa adanya gitu. Nerimo ya. Kayak nggak heran banget gue kalau dia bisa sampai kayak gini. Lu berarti nggak pernah speak up ya? Speak up kalau lu menemukan sesuatu yang ganjal dalam bidang lu misalnya. Wah, ini gila sih, nggak bener nih. Wah, dia kenapa boleh begini, gue nggak.
Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? sih speak up. Makanya Karena prestasi Sa. Iya. Jadi mengeluhnya itu diminimalisir. Luar biasa dia. Komplainnya dikurangi. Iya, ya. Keren dikurangi betul. Wah ini amazing sih ya. Amazing banget. Semoga gue diberikan kesabaran untuk tidak mengeluh. Wih, Jadi kita udah berapa menit ya? udah setengah jam lebih. Oke, Tapi jadi seru kayak banget. gue bisa narik kesimpulan sih. Oke. Maksudnya poin-poinnya tadi. Dari yang pertama ketekunannya. Iya, ya. tekun. Dukungan orang tua dan Iya, benar. circle-nya dia, kemudian positifnya itu loh. Iya. Iya, benar. Positifnya. Jadi kan kalau orang udah positif itu nggak ada ruang buat yang negatif. Iya, benar. Sementara kalau kita udah ngambil hal-hal yang negatif ke pikiran Iya. kita, apalagi seorang atlet kan, Iya, benar, pasti nggak fokus tuh latihan. Iya, nggak Betul fokus. sekali. Jangankan yang negatif, maksudnya ke pacar aja gitu. Iya. Pernah nggak tuh kayak misalnya lagi berantem atau mengganggu? Wah. Ya, kayak gangguan cuma itu deh. Pernah sih ya, pernah Oh sih. iya benar ya, siapa tahu kamu kemana aja semalam? Kok nggak balas WA aku? Iya. Pas mau latihan main. Nggak, cuman saya gini, kalau misalkan saya berantem sekarang, saya berantem habis-habisan sama pacar saya, ibaratnya kayak ya cekcok lah, Iya. gitu. Saya selalu ngelampiasnya di latihan. Wah, samsak. Ini orang semuanya tuh apapun tuh fokusnya ke latihan aja. Ada pelampiasan dia. Pelampiasan. Jadi saya lampiasin Jadi semua di prestasi. latihan. Jadi dulu kan saya pernah sampai berantem terus habis itu nggak tidur semalaman. Waktu paginya itu latihannya berat banget ya. Ya udah latihan sampai full, latihan habis-habisan. Maksudnya saya berusaha buat nggak, kalau udah di tempat latihan itu saya nggak, udah masa bodoh semua yang lain gitu. Jadi Itu- fokus buat ngelatihan aja. Itu masalahnya apa ya sampai gitu. Tapi dukungan pacar tuh penting banget ya. Iya penting sih. Asik. Penting banget sih kalau Untuk- menurut saya. untuk- Penting banget. Untuk semangat di satu sisi yang lain. Iya di satu Iya. sisi yang lain. Ya ibaratnya kayak gini ya. Misalkan kalau misalkan udah kayak ibaratnya pacar saya nih ya, pacar saya bilang, "Ayo semangat, kamu bisa pasti." Iya. itu Kalau udah udah bilang kayak- kayak gitu ya, aku yakin kamu bisa. Kalau udah bilang kayak gitu, siapapun di depan ya gas aja. Gas. Kamu bisa. Tapi gue percaya loh, kalau Ziggy banyak di DM sama cewek-cewek cantik. Iya pastilah. Ngaku lo cuy. Pasti ya, tapi Ya. hari ini banyak yang patah hati tuh. Banyak yang mundur teratur. Iya, udah mundur aja. Kembali lagi sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih pacaran Iya. atau enggak ya jalanin aja gitu. Ya, betul. Jadi bentuk support system aja gitu ya. Iya, support Iya, system. support system bener banget. Last yang terakhir nih ya. Ya. Anak NTB pasti banyak banget yang membuat lu sebagai apa ya? Sebagai role model. Ya, benar. Wah, ini harus gue ikutin nih si Rejal nih. Dia hebat banget, masih muda. Lu kasih advice terbaik dari lu, dari pengalaman lu mulai belajar karate sampai sekarang lu bisa membanggakan Indonesia. Ya kalau untuk saya, jadi motivasi saya dari awal itu, ini bukan untuk harus seperti saya ya, enggak. Cuman saya sarankan untuk cari suatu hal memang yang buat kita itu berpikir harus berani dalam artian harus berani berjuang dengan segala keterbatasan yang pertama, dengan segala situasi apapun. Dan kalau misalkan udah apa yang kita mau itu udah kita dapatkan, ya kembali lagi kalau harus kita tetap ingat sama gimana kita dulu gitu waktu sebelum berjuang. Dari mana kita Iya, datang. dari mana kita datang, dari mana asal kita. Jadi itu sih motivasi saya. Jadi saya dari kecil itu berusaha buat ngebanggain orang tua saya, dan meskipun apapun keadaannya dulu, saya selalu berusaha buat nggak mengeluh sama kondisi dan situasinya. Itu paling penting. Dan saya selalu berpikir bahwa mimpi saya ini harus bisa saya capai gitu. Jadi apapun ceritanya, apapun jalannya, bagaimanapun perjuangannya, ya saya nggak peduli sama semuanya. Yang jelas saya harus berjuang sama apa tujuan saya hidup gitu. Mantap. Gitu aja. Berarti anak NTB perlu dengerin ini. Yang pertama tuh emang mengeluh itu, aduh, Luar biasa. Gak ada waktu sih menurut saya. benar-benar merusak banget sih mengeluh itu. Iya. Kita mengeluh, sekeliling kita tuh kayak nular gitu. Betul sekali. Iya. Ini luar biasa. Ziggy. Luar biasa. Cukuplah mengeluh dalam hati kan. Iya. Cukup mengeluh sama yang di atas gitu. Ya Allah, begini. Iya. Sisi ini yang harus kalian tiru. Mengeluh sama yang atas. Tapi by the way Ziggy, you're amazing bro. You're amazing. Luar Thank you. biasa banget. Thank you Gua banget. tuh kayak 2-3 jam tuh nggak bosen deh. Tapi memang kalau misalkan mau ini juga sebenarnya masih panjang banget sih Masih dari panjang. proses-prosesnya itu. Gila sih kalau misalkan saya sendiri Harus kadang-kadang ada season 2 saya suka apa ya? Saya suka terharu ya ternyata. Iya. Wih, saya bersyukur banget nih saya sudah sampai sini sekarang, dari apa sini, yang saya lewatin sekarang, gimana saya berjuang
sabar apa segala macam, lu nyakit banget nyakit. Cuman ya saya bersyukur banget masih sampai sekarang nih saya masih tetap dikasih hikmah dari yang apa yang saya jalani selama ini tuh. Soalnya gini Za, orang tuh kalau ngelihat feednya Ziggy di Instagram itu kayaknya semua tuh kayak mudah banget gitu loh dapat gitu. Langsung insecure. Iya. Masalahnya feednya tuh nggak di keliling dunia men. Iya, Belanda, Jepang, Paris, Rusia mana kan? Pernah. Polandia pernah ya? Polandia nggak pernah. Oh, belum pernah. Ke Rusia saya lihat apa namanya tuh? Red Square. Nah, gitu itu luar biasa. Tapi ucapan terima kasih terbesar lu sama siapa? Ya, saya terima kasih terbesar saya buat orang-orang yang selalu support saya, yang ngedukung saya, ngedoain saya dengan tulus, apapun kondisi saya selalu menemani saya. Iya. Siapapun itu di luar orang tua saya sangat bersyukur banget mempunyai mereka. Itu salah satu tujuan itu salah satu juga motivasi saya dalam hidup saya ya, bahwa saya harus membanggakan orang-orang di sekeliling saya yang sayang sama saya. Luar biasa, shout out buat Ziggy Saresta Yuda. Ziggy, it's really amazing. Thank you so much guys sudah datang ke sini. Thank you banget Ziggy. Lu siapa? Bapaknya Ziggy. Oke, mungkin podcast ini begitu aja ya. Dan kita udah mendapatkan banyak siraman rohani dari Ziggy. Banyak banget pelajaran yang bisa dicontoh. Iya, benar. TB ya. Dan di seluruh Indonesia. Benar sekali. Pokoknya. Iya, pokoknya bahwa keterbatasan itu adalah motivasi. betul. Iya. Jangan pernah mengeluh dan lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Niat lu harus ikhlas banget. Jangan sampai lu ada embel-embel ya Ziggy. Iya, benar-benar. Ya. Jangan niatnya pengen jadi selebgram ntar ya. Kayak semua yang lu ucapin sama dia tadi itu penting banget Iya, gitu. benar. Kayak misalnya nggak boleh lupa sama orang yang sudah Betul. support. Iya, Banyak banget yang kayak gitu kan. Betul sekali. Udah tinggi. Oke deh, kalau gitu langsung dari Imaji TV. Gue Reza lagi sebagai tugas pamit. Aji juga pamit. Terima kasih, saya Ziggy. See you next time, man. Bye bye.